Saudara, benarkah mobilisasi ASN dari sejumlah kementerian untuk bekerja dari Bali tepat dan efektif di tengah situasi saat ini? Kita bersama dengan Odo Manuhutu, Deputi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Marinvest. Kemudian ada Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Saya harusnya pakai udang juga nih supaya ada Balinya. Saya ke Pak Odo. Pak Odo, ini saya mau tanya dulu, satu orang 1 bulan akomodasi 3-4 juta rupiah. Kok kayaknya murah banget, terlalu murah. Apa benar angkanya segitu? Mungkin harus diluruskan dulu. Pertama, kebijakan ini adalah seperti disampaikan Pak Menteri Sandiaga Uno adalah keberpihakan. Dan kalau melihat kebijakan tadi saya dengar apa yang disampaikan Ibu Eni bahwa ini pemborosan penggunaan anggaran. Sebetulnya apa yang dilakukan adalah anggaran yang digunakan adalah anggaran yang sudah dipetakan sejak tahun 2020. Jadi tidak ada penambahan anggaran. Hanya memang kita dorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Namun harus lihat besarannya yaitu kita sekarang saat ini sedang bersama Bappenas dan juga Bank Indonesia dan juga Pemda Bali sedang merancang untuk proses transformasi perekonomian Bali. Okay. Kenapa kita lakukan itu? Karena ekonomi yang lebih dari 52% itu pariwisata ini tidak sustainable. Jadi yang kita dorong adalah pada bulan September ini akan di-launch transformasi perekonomian Bali menuju pariwisata yang berkualitas, kemudian perekonomiannya diversifikasi ke digital ekonomi kreatif, perdagangan, pertanian. Baik, tentu itu niat yang baik, niat yang positif karena membangkitkan pariwisata di Bali terutama. Tapi pertanyaannya ada banyak pertanyaan. Pertama yang kemudian berapa biaya per orang? Karena kalau saya coba hitung, satu kementerian rata-rata 10.000, betul ya Pak Odo ya? Rata-rata ini. Kemudian ketika 25% ya, seperempatnya berarti 2.500. 2.500 kali 7 kementerian, itu sekitar 17.500 orang yang akan bekerja secara bergantian di Bali. Kalau biayanya per bulan satu orang dihitung katakanlah misalnya 5 juta, berapa ratus miliar atau berapa puluh miliar mungkin harus dihitung nanti ya, yang kemudian harus dikeluarkan. Tentu ini apakah bukan sebuah pemborosan ataukah ada cara lain yang lebih jitu untuk meningkatkan pariwisata tanpa kemudian menghambur-hamburkan uang? Saya kira bukan menghambur-hamburkan uang. Jadi kita bisa contoh pada tahun 2002 atau 2003 ketika terjadi bom Bali, terjadi penurunan yang drastis dari wisatawan yang datang. Nah, yang dilakukan pemerintah Indonesia saat itu yang pada saat itu digagaskan oleh Kementerian Luar Negeri yaitu menyelenggarakan 12 meeting internasional dalam periode yang sangat sempit. Apa yang terjadi adalah yang utamanya adalah meningkatkan persepsi publik yang positif terhadap Bali. Kemudian kedua adalah meningkatkan demand. Jadi kuncinya adalah sebetulnya bukan sekedar orang melakukan meeting di Bali, tapi menciptakan persepsi publik dan juga internasional yang positif. Kedua, meningkatkan demand. Saya bicara teknis Pak Odo. Jadi bagaimana? Kalau ada 7 kementerian bergantian, berapa yang kemudian masuk ke Bali secara dalam kurun waktu tertentu? Bayangannya seperti apa? Nah, bayangan seperti ini. Jadi kita kemarin sudah bahas antar kementerian. Jadi akan ada 50 sekian pertemuan yang akan diselenggarakan di Bali mulai Juli. Jadi pertemuan ada yang sifatnya hanya 50 orang, online, offline, hybrid. Tujuannya apa? Supaya rodanya berputar. Dan 50 pertemuan ini sebagian besar hybrid. Jadi katakan kalau ada sidang ASEAN, delegasi Indonesianya di Bali, tapi delegasi lain tetap di negaranya. Tujuannya apa? Supaya melihat, Bali, it's good to travel to Bali. Dan ketika kita ngomong mengenai pariwisata Bali, perlu dilihat bahwa upaya ini harus dilihat secara utuh. Pertama yang kita dorong dengan Kemenko bekerja sama dengan Kemenkes sesuai arahan Presiden, yaitu vaksinasi Bali-wide. Jadi kalau lihat dari data Kemenkes, vaksinasi di Bali adalah paling tertinggi rate of vaccination. Dan kita harapkan per akhir Juni akan lebih dari 2 juta orang di Bali di usia produktif di atas usia 18 yang sudah vaksin. Apa tujuannya? Supaya tercipta herd immunity
dan pengendalian wabah. Ya. Tapi kan begini Pak, ada Pak Udo, mohon maaf saya potong. 25% dari tiap kementerian itu akan bekerja di Bali. Informasi seperti itu kan, 25% itu kan angka yang tinggi. Saya kira kita tidak pernah bicara tentang angka 25%, Pak Menko juga tidak pernah. Yang kita dorong adalah melakukan pertemuan-pertemuan. 25% itu mungkin lebih pada pembahasan-pembahasan yang sifatnya informal. Nah, tapi kuncinya Pak Iman, kuncinya di sini adalah kita dari Kemenko melihatnya yang short term adalah stopgap measure untuk memulihkan ini. Kemudian long termnya adalah untuk mendiversifikasi perekonomian Bali. Dan juga kita perlu lihat, Pak Iman, ada 2 data. Kemungkinan besar pada tahun lalu Bali terkontraksi lebih dari 9%. Tahun ini pun diperkirakan tetap terkontraksi 3%. Artinya apa? Pengangguran naik. Kedua adalah kita lihat data dari perbankan, yaitu dana pihak ketiga di Bali mengalami penurunan 4%. Artinya apa? Artinya masyarakat dan juga dunia usaha mantap, artinya makan tabungan karena tidak ada pemasukan. Mungkin 2 data itu penting. Ya, tentu pariwisata adalah hal yang harus ditingkatkan kembali dengan protokol kesehatan tentu. Itu hal yang harus mutlak untuk kita lakukan sama-sama, meskipun caranya harus kita lihat supaya efektif. Saya ingin ke Bung Rian. Bung Rian, kalau tadi ternyata dikoreksi oleh Pak Odo, jadi bukan 25%, karena kalau 25% dari 7 kementerian angkanya luar biasa, itu bisa 17.000 pegawai yang kemudian bekerja di luar kota, meskipun secara ekonomi akan membantu perekonomian, tapi tentu memunculkan masalah lain, yakni di pemborosan uang negara. Tapi dikoreksi tadi bukan 25%. Angkanya belum tahu Pak Odo ya? Angkanya itu tergantung jenis meeting yang diselenggarakan. Rata-rata berapa Pak untuk satu kementerian misalnya? Jadi ada pertemuan yang akan diselenggarakan oleh KLH. Salah satu kementerian 1.500 orang, ada yang hanya 50 orang, 500 orang. Tapi yang dilihat jangan angkanya, jumlah orangnya. Tapi yang harus dilihat adalah menciptakan persepsi positif terhadap Bali. Jadi mungkin orang kadang rancu. Jadi kan kalau kita dalam membahas isu public policy adalah how to create a good positive impression. Bung Rian silakan. Jadi kebijakan publik itu adalah what government choose to do or not to do and what different it makes. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 hal yang kita bisa nilai. Pertama kali adalah pemerintah ini fokusnya adalah kepada bagaimana menyelamatkan Bali. Nah ini nggak apa-apa karena kan mungkin Bali jadi ikon kita punya pariwisata ya. Betul. Yang kedua adalah harus dihitung bagaimana efektivitasnya karena masa yang namanya teman-teman bekerja di Bali itu harus belanja semua. Bagaimana expand itu terjadi? Ini yang saya kira perlu dihitung lagi agar jangan menjadi kebijakan yang sporadik nanti. Yang ketiga, memang ada hal yang unik ini ya. Ini teman-teman cerita dengan menteri bekerja atau pejabat. Teman-teman siapa nih Pak Rian? Ya? Cerita dong. Teman-teman siapa maksudnya? Ya teman-teman yang pengamat ASN ya. Oke. Jadi kalau ASN kerja di luar kota itu juga bisa mendapatkan tambahan sangu itu. Jadi misalnya kalau saya eselon 1 gitu ya, itu bisa aja mungkin sampai kalau nggak salah antara 500.000 per hari ya. Per hari? Kalau 1 bulan ya, jadi itu uang dinas luar kota. Menteri mungkin 800 sampai 1 juta lah. Jadi kalau menteri bisa 1 bulan di Bali itu bisa dapat uang dinas kira-kira uang dinas saja itu kira-kira 1 juta kali 30 lah kira-kira around itu, jadi 30 juta dapat sangu. Tapi ini bukan cuma Ninjai loh. Sebelum kejadian ini ada juga menteri yang di luar lingkungan Marinvest yang itu meskipun di Jakarta, dia nggak mengatur Jakarta, ngaturnya dekat Jakarta, tapi dia dapat uang dinas luar kota juga. Jadi joke juga ini jangan sampai tujuannya cuma nambah sangu aja, gitu kira-kira. Tapi kalau Anda lihat dari rencana ini memang bagus. Coba pertanyaannya satu, apakah kemudian ini akan menghabiskan uang negara, memboroskan uang negara, tapi kemudian efeknya tidak seperti apa yang dihasilkan? Jadi setiap kebijakan publik itu dapat dilakukan analisis secara kuantitatif. Ya, seperti ekonomi ya. Kalau kita lakukan ini berapa impaknya? Yang saya perlu berikan masukan buat teman-teman ya, tolong dihitung betul bagaimana bentuk impaknya. Karena tidak jarang public policy itu hanya sebuah gagasan, terlontar, dikerjakan, kemudian dicari pembenarannya. Nanti itu jadi masalah. Jadi masalah yang namanya inefficiency government budget, itu
dapat saja dikatakan dengan lo ini kan jadi mandat kami. Nah, ini yang menjadi bagian dari kita agar kita lebih accountable pada publik, tetap kita lakukan, kita hitung, libatkan yang namanya expert, jangan kemudian mengatakan this my mandat gitu. Jadi kalau kata-kata boros atau nggak boros, ini sangat debatable karena masing-masing punya argumen. Kalau saya bukan orang dari pemerintah, bisa saya katakan, oh ini berarti boros. Tapi kalau pemerintah ini penting gitu kan. Nah ini dipertemukan. Kalau enggak nanti terjadi debat yang tidak efek produktif. Ya, artinya keluar uang nggak ada masalah, besar nggak ada masalah selama kemudian hasilnya signifikan. Tapi bukan itu ya, udah dihitung belum? Kalau nggak dihitung, yang paling ini berbahaya. Yang saya khawatirkan adalah ini ide celeng tiba-tiba kan ya, tiba-tiba langsung dieksekusi. Ini kan kejadiannya kan waktu itu Pak Menteri Pariwisata pergi ke Bali sebulan seolah ada pergerakan, kemudian diperluas gitu loh. Nah terjadi nanti kan begini, semua kementerian bisa kembali semua nanti seperti itu. Berapa biaya yang dikeluarkan, apa yang didapat, dan apa kemudian targetnya, KPI-nya. Nanti saya akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.